Prabowo Subianto miskin pengalaman dan terbukti gagal dalam mengurusi food estate. Di Departemen Pertahanan, Prabowo hanya terbiasa menghabiskan anggaran. Bagaimana dengan Gibran? Pertumbuhan ekonomi Solo juga banyak ditopang oleh campur tangan pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa. Menurut data Departemen Keuangan, saat Gibran menjabat tahun 2021, transfer dana melonjak menjadi 1,13 triliun dari sebelumnya 752 miliar. Bahkan pada tahun 2022, transfer dana pusat naik menjadi 1,18 triliun. Walau banyak mendapat fasilitas pusat, namun Gibran gagal mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Buktinya, rasio Gini Solo tahun 2022 mencapai 0,419, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bahkan lebih tinggi dari rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366. Padahal ekonomi Solo tahun 2022 tumbuh sebesar 6,2%. Ini artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi kurang dinikmati rakyat kecil, tetapi orang kaya. Bahkan untuk urusan menurunkan angka pengangguran pun Gibran kalah dari para kepala daerah lain di Jawa Tengah. Angka pengangguran di Solo juga masih tinggi, mencapai 5,83%. Solo kalah dari Rembang yang hanya 1,76%, Wonogiri 1,95%, Sukoharjo 2,47%. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi. Tentunya yang disampaikan oleh saudara kita, minimnya pengalaman Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi. Yang kita tahu bahwa saudara kita mengatakan bahwa kegagalan singkong yang ditanam oleh Prabowo Subianto gagal total. Nah, teman-teman, ini akan berpengaruh kepada suara Prabowo Subianto. Namun, setiap masyarakat pastinya sebelum memilih pemimpin negara ini tentunya harus melihat rekam jejaknya. Ini akan berpengaruh nantinya suara Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat informasi yang sangat menarik, yang dimana Anies Baswedan sindir Prabowo soal food estafet, yang dimana tanaman yang dibuat oleh Prabowo Subianto, gagalnya penanaman singkong. Lagi-lagi Anies sindir Prabowo Subianto, sudah singkong gagal pula. Program food estafet atau lubung pangan yang turut dikelola Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto disintil calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Anies, jika food estafet bagian dari pertahanan, maka mungkin bicaranya soal kebutuhan pokok masyarakat. Namun, kata Anies, tanaman yang ditanam di food estafet bukan komunitas pangan utama. Food estafet di Kalimantan itu malah menanam singkong, dan itu gagal pula, kata Anies di acara Desak Anies di lapangan Cindua, Mato, Sumatera Barat, Rabu 3 Januari 2023. Anies mengatakan alasan mengapa pihaknya tak ingin mendorong kegiatan food estafet karena uang negara dititipkan kepada korporasi. Menurut saya, anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada petani-petani agar mereka bisa dapat pupuk dengan harga murah, irigasi dan tata niaga yang diperbaiki tugasnya. Ia mengatakan ketahanan pangan itu bisa terjadi apabila rakyat memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan. Kita melihat, kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan. Dan kedaulatan itu didapatkan level kerja para petani ini, tegas oleh Anies Baswedan. Jadi otoritasnya bukan semata-mata mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama ini, jangan mereka dilantarkan dengan kita memindah prioritas kepada food estafet. Kembali kepada para petani, sambungnya. Anies Baswedan mengungkapkan dirinya senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat dan pedagang serta petani kecil. Kami dalam penyusunan sebuah program kami selama melibatkan semua
melibatkan semua kepentingan agar tidak mematikan ekonomi. Bagaimana usaha mereka tetap hidup, tetapi ikut di dalam sistem yang kita susun, ujar Anies Baswedan. Menurut Anies, dia akan mengajak semua pelaku usaha untuk berdiskusi bersama mencari solusi yang tepat untuk kedepannya. Kita ajak bicara sama-sama, sehingga tata niaganya itu berkeadilan, supaya mereka yang sudah hidup di dalam sektor ini tetapi bisa hidup, tetapi tidak terjadi rentang permainan harga, permainan jumlah, informasinya dibuat setara, sehingga harga ditetapkan produksi apabila margi yang masuk akal, kata Anies Baswedan tersebut. Mengungkapkan yang seiring terjadi, kita tahu harga yang sentra produksi, kita tahu cuman harga di ujung pasar. Disitulah markup dan rentang itu terjadi. Jadi kita ingin tata, insya Allah nanti para pedagang juga akan bisa hidup, walaupun nanti kita siapkan mekanisme untuk ada kontrol farming, kata Anies Baswedan tersebut. Nah teman-teman, kalau kita lihat yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini ada juga masuk akal. Tetapi kali ini saya setuju dengan pendapat oleh Anies Baswedan, yang dimana bukan hanya kebutuhan tahan pangan, tetapi bagaimana kita memberikan para petani peluang untuk agar bisa mengelola dan setara, dan memberikan uang, memberikan pupuk seharga yang murah, sehingga petani-petani yang ada di negara kita, yang ada di sektor petani, setara dan keadilan. Tentunya itu adalah salah satu statement Anies Baswedan yang masuk akal menurut saya. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, apakah itu solusi yang bagus atau tidak. Mungkin teman-teman lebih paham. Namun kegagalan Prabowo Subianto yang dimana menanam singkong tersebut itu akan membuat pangan yang akan membuat kekecewaan masyarakat. Itulah tandanya nanti akan berpengaruh kepada suara Prabowo Subianto, karena setiap masyarakat pastinya akan melihat latar belakang seorang pemimpin. Apakah kepemimpinan Prabowo Subianto, apakah kepercayaan kecil saja bisa diselesaikan atau tidak? Mungkin ini akan berpengaruh nantinya kepada Prabowo Subianto. Tetapi kembali lagi kepada kita semua, mungkin kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta NKRI tentunya sudah memiliki pemimpin atau pilihan yang akan melanjutkan put estafet Pak Joko Widodo untuk kedepannya dan menuju emas di tahun 2045. Teman-teman, saya menyarankan sebelum kita memilih pemimpin, tentunya kita akan melihat dulu apakah seorang itu memang bersih dari kasus-kasus atau tidak. Saya melihat misi visi Ganjar, tentunya Ganjar ini sudah berpengalaman, apalagi Mahfud MD sebagai mantan Mahkamah Konstitusi, sebagai ahli hukum, sudah terpercaya, dan beliau juga tidak pernah terjerat kasus korupsi. Tentunya itu yang kita tunggu agar Indonesia ini lebih makmur dan masyarakat sejahtera dan petani-petani dapat keadilan. Nah teman-teman, dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.